Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika Lisyawati dari PSIK 5B NIM 2018-012068. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pola makan dan gaya hidup pasien yang mengalami masalah penyakit kronis. Penyebab penyakit kronis atau penyakit degeneratif ini di sebagian besar disebabkan karena gaya hidup dan pola makan yang tidak tepat. Penyakit kronis yang menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia tentunya saling berkaitan. Dimulai dari pola makan yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan kadar gula lemak dalam pembuluh darah, di mana pembuluh darah yang utama masuk ke jantung akan mengalami kerusakan atau arteriosklerosis. Kerusakan ini dipicu berbagai hal seperti sumbatan kolesterol yang menjadi plak di dinding pembuluh darah. Hal ini diakibatkan kolesterol darah yang tinggi, biasanya disebabkan karena banyak asupan makanan yang mengandung lemak. Selain itu, merokok, darah tinggi atau hipertensi, tingginya gula darah atau diabetes juga dapat menyebabkan kerusakan elastisitas pembuluh darah. Selama melakukan diet secara tepat dengan porsi makanan atau jumlah kalori yang masuk setiap harinya, tidak melakukan diet yang ekstrim dan berlebihan, serta tepat menjaga aktivitas fisik seperti berolahraga. Berikut ini anjuran pola makan serta perubahan gaya hidup yang dianjurkan bagi pasien penyakit kronis. Yang pertama, hindari makanan yang mengandung karbohidrat berlebihan. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dari tubuh, tapi apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan cadangan lemak tubuh. Hal ini disebabkan karena karbohidrat mengandung senyawa yang berlebihan. Yang kedua, mengurangi asupan garam yang berlebihan. Batas konsumsi garam per hari bagi orang dewasa adalah 1.500 sampai 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok garam teh per harinya. Dengan kata lain, orang yang sudah menderita tekanan darah tinggi harus mengkonsumsi garam jauh di bawah batas asupan normal perharinya. Yang ketiga, mengurangi asupan gula yang berlebihan. Seperti yang telah dijelaskan pada asupan karbohidrat yang pertama tadi, asupan gula dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronis. Batasan asupan normal gula pada orang dewasa rata-rata sekitar 24 sampai 36 mg per hari atau sekitar 6 sampai 9 sendok per harinya. Yang keempat ada menghindari makanan yang mengandung tinggi lemak atau terutama lemak jenuh. Bagi pasien dengan penyakit kronis dapat mengganti asupan lemak dengan lemak yang tidak jenuh, seperti minyak ikan yang mengandung omega 3, mengganti minyak zaitun atau olive oil saat menggoreng makanan, mengganti asupan lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh seperti alpukat, kacang almond, ikan tuna, dan salmon. Yang kelima ada memperbanyak asupan serat setiap harinya. Bahan makanan yang mengandung serat seperti sayur, gandum, serta buah-buahan lain sangat baik bagi pasien yang terkena penyakit kronis untuk menjaga berat badan. Hal ini disebabkan serat dapat meningkatkan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga seseorang yang mengonsumsi serat akan jarang merasakan lapar dan mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan yang ringan. Yang keenam itu menghindari minuman yang berkafein. Minuman atau makanan yang berkafein seperti kopi, teh, coklat ternyata termasuk ke dalam makanan yang meningkatkan resiko tekanan darah.
Selain kandungan gula dan perasa tambahan dalam secangkir kopi, kandungan kafein yang terkandung dalam kopi, teh, dan coklat dapat meningkatkan tekanan darah yang tinggi. Umumnya, kandungan kafein dalam secangkir kopi adalah 64–80,1 mg. Sedangkan batas harian kopi untuk kafein adalah 400 mg per hari atau setara dengan 4 secangkir kopi. Yang ketujuh yaitu memperbanyak minum air putih. Yang kedelapan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Yang kesembilan, menghindari kebiasaan merokok. Mengurangi kebiasaan merokok sangat penting dilakukan bagi seorang yang menderita penyakit kronis atau yang masih sehat. Hal ini disebabkan rokok mengandung 4.000 bahan kimia yang berbahaya yang akan mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Selain itu, zat yang bersifat candu ini akan mempercepat detak jantung kita, menaikkan kerja jantung kita, dapat merusak elastisitas pembuluh darah sehingga dapat mempercepat terjadinya arteriosklerosis atau pembuluh darah kehilangan elastisitas tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.